Halo, selamat datang di channel kesayangan kalian. Seperti biasa, gue bakalan nyampein weekly market update di akhir pekan. Buat kalian yang belum kenal gue, kenalin, gue trader aktif yang suka sharing outlook ya, baik di public secara gratis maupun di internal. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke weekly market update. Oke, gimana sekarang kondisi makro ya? Apakah cukup bagus ataukah sebenarnya memburuk ya? Nah, gue bakal berangkat dari sisi makro terlebih dahulu. Oke, ini data yang dirilis ya 5 September 2025 ya di hari Jumat ya. Gue bakal coba bahas dari yang atas nih. Ini salah satu high impact news ya, average hourly earnings ya. Ini artinya rata-rata ya, rata-rata earnings ya atau pendapatan yang dikonversi dalam jam ya. Nah, ini kalau kita lihat sendiri sebenarnya masih stay ya di 0,3% kalau dilihat dari ya MOM ya di bulan Agustus. Cuman kalau kalian lihat di bawahnya ini ada data lainnya nih, average hourly earning cuman dilihat dari year on year ya di bulan Agustus juga. Nah, kalau kalian lihat ini ada penurunan dari 3,9% ya ke 3,7%. Jadi ada penurunan sekitar 0,2% ya. Salah satu ya indikasi sebenarnya ada pelemahan ekonomi. Ini satu hal. Oke, kemudian gue bakal lihat ya di bagian non-farm payrolls ya sama yang di bagian private di sini ya. Kalau kalian lihat juga sebenarnya ya current ya atau previous ya itu berada di angka 79.000 ya. Sedangkan market partisipan itu berekspektasi bahwa sebenarnya ada penurunan ya, sekitar 75.000. Dan ternyata data yang didapatkan ini cukup signifikan di dropnya ya, sampai ke 22.000. Begitupun kalau kita lihat dari sisi private-nya juga ya. Previous data itu menunjukkan di angka 77.000 dengan ekspektasi itu di angka 75.000, tapi ternyata didapati angka 38.000 ini sama saja ya sebenarnya. Ada potensi juga sebenarnya pelemahan ekonomi ya. Oke, data selanjutnya ini kita bakal lihat di bagian ya unemployment rate ya di bulan Agustus. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sudah sesuai ya dengan ekspektasi market, berada di angka 4,3%, di mana sebelumnya 4,2%. Nah, ini juga sebenarnya market sudah memprediksi ya, atau berekspektasi bahwa sebenarnya untuk unemployment rate ini bakal naik ya. Artinya jumlah pengangguran juga bakal naik nih. Oke, di angka 0,1%. Nah, dari data-data ini kita sebenarnya bisa mendapatkan kesimpulan ya, bahwa sebenarnya ini ada indikasi sebenarnya pelemahan ekonomi. Apakah ini bullish? Ya tentunya kalau kita lihat ini bisa jadi bullish ya, karena The Fed sendiri, kalau semisal dia salah nih ya, menerapkan kebijakan moneternya ya, dengan cara menunda ya atau hawkish sebenarnya ini bisa berdampak lebih parah ya kan. Ada potensi bahwa sebenarnya nanti US itu akan mengalami resesi, yang mana ya ini salah satu hal yang memang tidak diinginkan ya, terutama oleh Presiden Donald Trump sendiri. Nah, ini gue bakal lihat ya, kira-kira data apa nih yang bisa jadi lumayan impactful ya di next week. Nah, ini ada di tanggal 10 September ya. Beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat di sini adalah CPI nih, CPI dari China ya, dan juga PPI. Ini kalau kita lihat ya, China sebenarnya lumayan ya mengalami perbaikan di sisi PPI ya. Secara PPI ini mengalami deflasi ya, di angka minus 3,6%. Oke. Kalau kita lihat, ini ada peningkatan nih sebanyak 7% ya. Sebenarnya ya, dari sisi ekonomi Cina sendiri, ini masih ya, Cina tuh masih stagnan sebenarnya ya. Justru malah mereka mengalami deflasi nih, sebanyak minus 0,2%. Padahal previousnya kita lihat ini di angka 0,0% atau 0%. Nah, kemudian hal yang menarik juga di bagian core PPI ya, dan PPI USD ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, sama sebenarnya. Previous datanya di 0,9%, begitupun PPI itu 0,9% juga. Secara forecast kita bisa melihat bahwa kemungkinan bakal ada penurunan nih, ya kan? Berdasarkan apa? Berdasarkan data tadi, ya, data yang sempat gue sebut sebelumnya. Ada potensi bahwa sebenarnya dari sisi core PPI dan PPI ini bakal mengalami penurunan nih, ya kan? Sekitar 0,6%, yang mana ini juga menjadi indikasi ya kan pelemahan ekonomi atau sebenarnya yang mana itu tidak bagus. Oke, di tanggal 11 juga kita bisa mendapati data yang cukup menarik ya. Kalau kita lihat ya, di tanggal 11 September sendiri ini beberapa data menurut gue cukup menarik juga ya, dan termasuk high impact juga. Salah satunya itu core PPI ya. Nah, kalau kita lihat core PPI ini dia proyeksikan bakal stagnan ya. Jadi secara inflasi pun ini bisa kita anggap sebenarnya masih terkendali ya, kalau kita lihat dari core CPI-nya sendiri. Nah, untuk data CPI sendiri, nah ini diproyeksikan bakal ada kenaikan 0,1%, which is ini masih aman sebenarnya ya. Nah, cuman kalau kita lihat dari CPI ya, year on year-nya, ini diproyeksikan bakal mengalami kenaikan sebenarnya 0,2%. Apakah data ini buruk? Ya, tentu saja ketika terjadi kenaikan inflasi ini bisa jadi buruk. Kenapa?
Karena kenaikan inflasi bakal menjadi alasan ya buat The Fed untuk tetap menahan yang namanya suku bunga. Kita butuh ingat juga ya sebenarnya bahwa The Fed itu ya salah satu prinsipnya adalah menjaga inflasi itu ya tetap terkendali ya di sekitar 2%. Nah, kalau kita lihat ini sendiri, data ini sendiri, ini kan datanya diproyeksikan bakal naik 2,9%. Nah, ini bisa jadi alasan sebenarnya buat The Fed menahan suku bunga. Kalau kita cuman melihat dari sisi data ini aja, ini nggak cukup reliable sebenarnya. Oke, kalau kita lihat dari data lainnya, mungkin unemployment claim ya kan, yang merujuk pada sebenarnya klaim data pengangguran. Previous data itu menunjukkan di angka 237.000 dan forecast-nya kemungkinan bakal naik. Ya, ini juga sebenarnya didukung oleh data sebelumnya ya. Jika kita berpatokan pada data ini, harusnya ini menjadi sinyal juga ya buat The Fed untuk tetap ya dovish atau tetap pada tujuannya ya untuk tetap menjaga nilai inflasi meskipun kita lihat secara inflation rate-nya sendiri masih cukup tinggi ya. Tapi jika kita lihat dari data-data yang lainnya termasuk dari unemployment claims ya kan dan kemudian dari data-data sebelumnya ada indikasi bahwa sebenarnya US ini mengalami pelemahan ekonomi atau menuju ke deflasi ya. Oke, untuk data di tanggal 11 September ini cukup netral kalau menurut gue ya. Jadi ini beberapa tanggal yang menurut gue butuh kalian perhatikan. Nah, kemudian bagaimana nih dampaknya terhadap market? Nah, ini data terakhir ya setelah rilis data di tanggal 5 September 2025 atau hari Jumat. DXY ini mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Kalau kita lihat sendiri DXY, secara tren ini udah mulai bearish, oke? Sekarang berada di area support. Kalau misal DXY nggak bisa mempertahankan area ini, ya potensi bakal defisit ke area sekitaran sini. Cuman kalau kita lihat dari sisi Fibonacci sendiri, nah ini ada chance DXY bakal visit ke area 2,618 atau 96 ya, 467. Secara stokastik pun, momentum bearishnya bisa kita lihat udah mulai crossing down ke bawah, yang mengindikasikan bahwa ini bearish momentum nih. Kemudian data menarik lainnya bisa kita lihat dari US 10-year Treasuries ya, atau imbal hasil obligasi 10 tahun. Kalau kita lihat juga di sini, ini US 10-year ini berada di area support dan sudah jebol, oke? Ada potensi bahwa US 10-year ini bakal visit ke area 2,618 juga nih, di area di bawah 4%. Apa dampaknya terhadap ekonomi Amerika? Tentu ini bakal bullish ya. Karena apa? Ya karena pemerintah Amerika Serikat ya bakal mendapatkan bunga yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Secara stokastik pun, ya bisa kita lihat ini udah mulai crossing down ke bawah. Nah, kemudian Nasdaq nih. Salah satu korelasi ya yang cukup tinggi dengan Bitcoin itu adalah Nasdaq ya, dan SPX juga. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya Nasdaq ini berada pada pattern ascending triangle. Dan kalau kita lihat ini Nasdaq mengalami rejection yang cukup kuat ya di daerah resistance ya, di dekat area 23750 ya. Oke, ada chance memang kalau kita lihat di sini Nasdaq bakal konsolidasi di area sekitaran sini. Nah, jika Nasdaq nanti bisa break ya di area resistance sebelah sini ya, potensi Nasdaq bakal visit ke area 2,618 atau di sekitar area 24755 ya. Nah, ini hal yang bisa diperhatikan untuk Nasdaq. Oke, kemudian kita bakal ngelihat dari sisi gold. Nah, gold dari outlook yang gue buat terakhir, ini gold berhasil membuat yang namanya new ATH ya. Sebelumnya gue share di angka 3.400-an ya, dan sekarang dia berada di angka 3.500 bahkan 3.600 jika kalian cek di harga sekarang. Secara tren gue udah bilang ini masih cukup bullish ya kan, dia berada pada pattern ascending triangle. Oke, secara volume juga ini kita lihat juga trennya masih cukup ya bullish juga ya. Terjadi peningkatan volume yang signifikan. Secara stokastik juga kalau kita lihat ini udah crossing up ke atas juga yang menandakan bullish momentum. Kalau kita lihat sendiri XAU atau gold ini ada potensi visit ya ke area 2,618 itu di sekitar 3.700 dan mungkin bisa jadi sampai 3.800 juga. Ini salah satu target ya, mungkin midterm lah ya. Target midterm yang bisa kita pertimbangkan untuk gold sendiri atau XAU. Oke, sekarang kita masuk bagaimana dengan Bitcoin. Kalau kita cek dari ETF tracker sendiri, ini Bitcoin ya, kalau kita lihat secara tren dari net flow-nya sendiri, ini cenderung downtrend ya, atau kalau kita lihat ini net flow-nya, kalau kita tarik trennya ini negatif ya. Dan kalau kita lihat dari net flow 30 hari terakhir, ini minus 160 juta ya. Nah, cuman kalau gue lihat ya dari sini ya, kalau lo tarik nih ya, tren line dari sisi sini ke sini, ini udah mulai ada perubahan tren ya. Ya kan, as long as ya nggak jebol ya di daerah sini. Secara ETF sendiri ya kita masih melihatnya sebenarnya Bitcoin ini dilihat dari 30 hari terakhir belum positif ya. Ini bisa jadi indikasi bahwa sebenarnya buat Bitcoin sendiri masih ya terdapat outflow ya dari sisi ETF. Oke,
kita coba lihat dari sisi price action ya, Bitcoin di daily. Secara tren sendiri sebenarnya Bitcoin ini bearish ya. Cuman di area sekitaran sini dia udah break ya dari diagonal resistance area. Nah, dengan adanya kondisi ini, ada potensi sebenarnya secara market structure atau tren, ya Bitcoin ini ada potensi buat reversal ya. Tinggal kita harus melihat nih, Bitcoin ini sendiri ngebentuk yang namanya ya posisi higher low di area sekitaran sini. Selama Bitcoin ya bisa bertahan ya di area 0,618 ya. Nah, ini menurut gue ini cukup oke ya, dengan potensi ya kenaikan sampai ke area sini nih, 1,618 atau di wave C ya, sebelah sini. Secara stokastik sendiri, Bitcoin masih ada potensi buat lanjut ya, melakukan penurunan sampai mungkin ke level area sebelah sini nih, support stokastik di area sekitaran sini. Cuman secara market structure ini belum clear ya, dia break nih. Kecuali nanti Bitcoin bisa break ya di atas area bearish order block sebelah sini atau resistance sebelah sini, baru kita bisa mendapatkan konfirmasi bahwa ada chance CHOCH atau change of character kalau kita lihat dari prinsip smart money concept. Itu untuk skenario pertama. Skenario kedua, nah kita bisa ngelihat bisa jadi ya Bitcoin bakal ranging di sekitaran area sini nih. Di sekitaran area sini sebelum akhirnya dia menentukan pilihan ke atas atau ke bawah. Jika ke bawah ada potensi dia visit ke 100.000 ya, atau sampai ke level 97.500. Tapi kalau misal break ya di area sekitaran sini, nah ini chance-nya cukup gede nih, bakal revisit kembali ke area ya ATH ya. ATH sebelumnya di 123 ribuan ya, di area sekitaran sini. Nah, kemudian di H4 nih, kita lihat lebih detail di H4. Nah, di internal sendiri ini gue udah nyampein sebenarnya ya. Sewaktu Bitcoin ya visit ke area 112.000 ya, di area sekitaran sini gue udah announce di internal bahwa ada potensi koreksi. Karena kenapa? Kalau kita lihat ya di daily sebelumnya itu ada di area bearish order block yang mengindikasikan ada potensi buat rejection, dan ternyata benar kan. Nah, gue juga sampaikan di internal bahwa area 0,618 ini berpotensi juga dari visit ya. Ini juga bertepatan dengan di area bullish order block ya, dan juga area fair value gap di daily. Dan benar saja ya, Bitcoin sempat drop ya kan, sampai menyentuh ke area 0,618, kemudian dia up kembali nih, dan retest ke area sekitaran 112-113 di area sekarang. Nah kemudian, kalau kita lihat sendiri, selama sebenarnya Bitcoin ya bisa bertahan ya, di area sini ya, di area di atas 0,618 ya, ini masih ada chance ya, Bitcoin bakal mengunjungi ke area 1,618 di area sekitaran sini. Cuman yang butuh kita catat ya, bahwa di area sekitaran sini, ini bearish order block-nya masih cukup tebal. Ada potensi bahwa sebenarnya Bitcoin bakal ranging terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa break dan visit ke area sini nih, 1,618. Secara stokastik pun kita bisa ngelihat sebenarnya Bitcoin ya di H4 itu udah masuk ke area yang namanya oversold ya. Harusnya di area sekitaran sini ini ada reaction nih. Ekspektasi gue bahwa ya sekalipun dia nanti visit ke area bullish order block sebelah sini, ini harusnya ada ya rejection ya atau bounce ya. Hal yang cukup menarik juga gue lihat dari liquidation heat map. Kalau kita lihat ya, sebenarnya area 114.000 ini ada liquidation ya yang cukup tebal. Oke, sooner or later kita bakal ngelihat sebenarnya liquidation level di area sekitar sini ini bakal defisit juga endingnya. Kemudian bagaimana nih dengan altcoin ya? Kita berangkat ke Ethereum terlebih dahulu, karena Ethereum ini sendiri sebenarnya merupakan ya bapak atau ibu sebenarnya dari yang namanya altcoin ya. Ethereum 30 hari terakhir ini mengalami outflow yang cukup gede ya kan, di sekitar 432 juta. Dan kalau kita lihat juga ini ya secara mungkin chart ya atau cara lain ya, pergerakan dari net flow ya, ETF dari Ethereum, ini ada potensi ngebentuk yang namanya double top ya. Atau sebenarnya kita bisa juga ngelihat dua hal nih. Ethereum sekarang berada pada pattern konsolidasi. Kalau kita lihat dari sisi ETF net flow-nya sendiri. Nah, salah satu net flow paling gede itu di kemarin, ya kan. Ini net flow cukup tinggi ya, dan di atas tanggal ya 18 atau 19 di sekitar sini. Oke, ini buat kalian yang mungkin udah dapet ya setup dari Ethereum yang mungkin dapat di area bawah 4.000 ya, baik dari public call gue ya secara gratis ataupun dari internal private. Saran gue pribadi, kalian udah harus mulai trimming Ethereum sendiri, karena Ethereum sendiri sekarang kan berada di area resistance tuh. Jadi buat yang udah hold lama ya Ethereum, kalian bisa lebih bijak lagi ya buat mulai trimming. Bitcoin dominance sendiri ini udah masuk ya ke area yang namanya diagonal resistance area ya, di daily. Kalau kita lihat juga sekarang, Bitcoin dominance ini udah masuk di area resistance H4 dan bertepatan juga dengan area golden ratio 0,5 dan 0,618.
ada chance Bitcoin dominance gak bentuk pattern yang namanya double top ya di area sekitaran sini. Oke, jika dia break di area neckline sebelah sini ya, potensi bakal visit ke area support sekitaran sini. Kalau Bitcoin dominance drop juga di bawah area support sebelah sini, ini ada potensi lagi Bitcoin dominance melanjutkan penurunannya seperti outlook yang udah gue buat ya di Monday Market Update sebelumnya. Kalian bisa cek di video sebelumnya. Kemudian di total 3. Nah, total 3 kalau kita lihat dari sini, sekarang masih ranging ya di area descending triangle. Di bawah ini merupakan area support ya, atas ini diagonal resistance area. Oke. Selama sebenarnya total 3 bisa bertahan di atas area support sebelah sini, ya ini masih ada potensi buat total 3 ya, at least revisit ke target terdekat di area 1,12 triliun ya. Meskipun secara stokastik kita bisa lihat ya, total 3 ini crossing down ya. Ya ini bisa jadi indikasi bahwa ada potensi sebenarnya dalam waktu dekat, total 3 bakal retest juga nih ke area support sekitaran sini. Terus baru up kembali ya kan. Sampai akhirnya kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya total 3 bisa break ya di area diagonal resistance sebelah sini dan bisa menuju target ke sini. Ini untuk total 3. Nah, gimana dengan others? Nah, others juga sebenarnya mirip-mirip ya. Cuman kalau kita lihat dari sini, others ini masuk dalam range konsolidasi ya, di atas dan di bawah sekitar sini, support dan resistance area sebelah sini. Dan stokastiknya pun kalau kita lihat, dia mulai masuk ke area resistance juga. Ini kalau kita lihat dari sisi H4. Memang ada potensi bahwa kalau kita lihat dari sekitar sini, ini rejection-nya cukup kuat ya, di sekitar sini. Dan terbentuk juga yang namanya bearish engulfing. Ada potensi untuk others, itu bakal revisit dulu nih, ke area support sebelah sini ya. Selama bisa bertahan, ini masih cukup oke. At least dengan target terdekat bisa balik ke area resistance sebelumnya, ya kan sekitar sini, dan mungkin target midterm ya bisa ke area sekitar sini nih, 325 billion dolar. Nah, jika kita lihat juga ya, sebenarnya dari sisi poly market ya, kita bisa lihat dari sisi polling sendiri, ya kan, 99% sebenarnya red cut itu ya bakal terjadi ya. Dan kalau kita lihat 25 BPS sendiri, ini 85% nih chance-nya. Dan 50 plus BPS ini bisa naik ya juga ya, sampai ke level 10%. Dan kalau kita lihat ya, totalnya itu sekitar 99% kan. Nah, ini highly chance banget di tanggal 17 September bakal terjadi red cut. Jadi, kalian bisa prepare ya. Sekali lagi, gue ingatin ya, sekalipun ya kan, secara makro ini cukup positif, kalian tetap harus punya manajemen yang baik, oke? Jangan all in, kalian juga harus punya trade plan yang jelas, kapan harus take profit, kapan harus cut loss, kalau semisal, ya plannya nggak sesuai dengan yang lo harapin gitu kan. Jadi tetap harus bijak ya, dalam melihat apapun kondisinya gitu. Oke, ini buat yang udah request altcoin ya. Gue udah chapter sebenarnya ada 2 yang gue dapatin dari terakhir kali gue posting ya. Gue bakal bahas satu persatu sesuai janji gue. Kita masuk ke Bio terlebih dahulu. Bio sebenarnya ini quiet bullish ya. Bio itu secara tren sebenarnya ini dia udah break ya dari sisi area konsolidasinya sendiri ya kan. Dan breaknya juga ini cukup confidence ya. Di sini kebentuk yang namanya bullish engulfing, dan bullish engulfing di sekitar sini. Secara volume ini spiking ya. Kita lihat spiking dan ternyata gue yakin ini udah profit ya, cukup signifikan ya untuk Bio sendiri ya. Nah, mungkin kemana nih arah Bio selanjutnya? Kalau gue lihat ini ada area-area yang harus kalian perhatiin atau waspadai. Area 0,5 ini. Ini harus bertahan. Selama dia bisa bertahan ya di weekly area sekitar sini, ini bisa jadi good bet ya untuk Bio sendiri melanjutkan yang namanya kenaikan. Tapi kalau misal dia jebol ke area sekitar sini ya 0,618, even ke previous ya support resistance flip di area sekitar sini 0,786, ini jadi area yang patut kalian ya waspadai juga atau perhatiin ya. Secara stokastik, nah ini udah masuk ke area yang namanya overbought ya. Memang secara momentum juga ini udah mulai masuk ke yang namanya bearish momentum ya. Apakah wise untuk kalian masuk sekarang? Menurut gue enggak. Kalian harus lihat dulu nih, dia konsolidasi terlebih dahulu ya, ngebentuk pes, baru kalian lihat ya dari stokastik juga dia udah mulai masuk ke area oversold area sekitar sini, baru kalian bisa ya consider buat positioning. Ini buat Bio ya. Meme udah break sebenarnya dari area diagonal resistance area yang bisa menjadi indikasi perubahan tren ya, yang sebelumnya bearish menjadi bullish. Kalau kalian tarik juga garis sebelah sini, ini udah mulai nih, dia ngebentuk yang namanya bullish market structure, ngebentuk higher high dan higher low. Nah, ada chance sebenarnya meme ini bakal mengunjung area sekitar sini, 0,618 yang bertepatan juga dengan area support resistance flip di area sekitar sini. Yang perlu kita perhatiin juga bahwa sebelumnya meme udah breakout, dan kalau kita lihat dari sisi candle juga, ini kebentuk namanya bullish engulfing, yang didukung juga dengan volume yang spiking up. Ini juga bisa menjadi indikasi bahwa meme ini valid breakout ya. Tapi yang butuh kalian perhatiin adalah di bagian stokastik nih. Stokastik sendiri memang kalau kita lihat ini harus riset terlebih dahulu ya. Kalian bisa tunggu dulu nih. Meme mungkin revisit ke area sekitar sini, konsolidasi ya kan. Baru kalian bisa positioning ya, tentunya dengan area invalidasi yang bisa kalian tentukan sendiri.
Oke, kemudian kita bakal bahas soal Zora. Nah, Zora kalau kalian lihat di sini, ini udah ngebentuk yang namanya double top pattern ya. Area sekitaran sini dan sekitaran sini. Secara trend pun, Zora ini udah mulai masuk ke yang namanya bearish trend ya kan, atau downtrend di area sekitaran sini. Dan udah break juga di area neckline sekitaran sini. Menurut gue pribadi, ada chance bahwa Zora bakal revisit ke area sini, bullish order block, dan bertepatan juga dengan area 1,618 di sekitaran sini. Dan ini juga didukung dengan stokastik ya, yang udah mulai crossing down. Buat kalian yang memang punya conviction di Zora, kalian bisa menunggu di area target sekitaran sini. Sekian market update dari gue. Jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan lonceng biar kalian nggak ketinggalan update. Dan jangan lupa juga ya, kalian join di grup Discord karena ini komunitas free yang kalian bisa discuss ya sepuasnya di situ. Dan jangan lupa juga follow sosmed gue lainnya biar kalian nggak ketinggalan market update lainnya. Sekian dari gue, selamat beraktivitas dan bersenang-senang. Jangan lupa bahagia. Ingat, selalu ada kesempatan di market merah.